Nggak apa-apa. Yang penting dengar suaramu. Selamat malam kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan mengadakan sohbet buku yang berjudul Maria Identitasnya, Identitas Kita. Mary Her Identity, Our Identity. Karya Ciara Lubih. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikut adalah susunan acara yang akan kita lakukan. Perkenalan tentang Daudia, perkenalan tentang Focolare, perkenalan tentang Romo Matteo Repeci oleh host, perkenalan tentang Sea Hepzibah Gayatri, dilanjutkan sohbet buku oleh Romo Matteo, kemudian oleh Hepzibah, dan kemudian tanya jawab. Di sini tentang Daudia. Daudia adalah sebuah tarekat sufi yang dirintis di Dimetoka, Yunani pada abad ke-15 dan dimapankan di Turki Tenggara, kemudian dibawa ke Amerika Serikat pada abad ke-18. Sebagai tarekat, Daudia memelihara sistem pohon hayat, yakni melanjutkan silsilah barokah dari Sayyid Bektas Wali, dikenal sebagai Haji Bektas Wali. Maka Daudia adalah tarekat sufi yang berdasarkan pada mazhab atau rukun tradisi Bektasiyah. Namun, Daudia berbeda jalur silsilah dengan tarekat Sufi Bektasi atau tradisi babagan yang dirintis oleh Balim Sultan di Dimetoka pada abad ke-15 Masehi juga. Karena itu, Daudia tidak memiliki hubungan apapun baik dengan babagan maupun dengan Alevi pada hari ini. Daudia direstorasi kembali oleh Grand Syekh Ali Haidar bersama muridnya Syekh Kumel pada tahun 1990-an dan diperkenalkan di Indonesia oleh Grand Syekh Hepzibah sejak tahun 2010. Sejak tahun 2022, Tarekat Daudia dipimpin oleh Grand Syekh Hepzibah yang semula memimpin hanya TK-TK di Indonesia saja sejak 2015. Focolare. Focolare adalah gerakan yang disebut sebagai karya Bunda Maria. Adalah suatu gerakan gerejani. Gerakan ini hadir di 182 negara, hampir di semua negara di dunia dengan jumlah anggota sekitar 5 juta. Focolare mengedepankan cita-cita persatuan dan persaudaraan universal. Didirikan di Trent, Italia Utara pada tahun 1943 oleh Ciara Lubih sebagai sebuah gerakan Katolik. Sebagian besar anggota gerakan ini tetap beragama Katolik Roma, tetapi kini memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai macam denominasi Kristen dan agama-agama lain. Tujuan gerakan ini adalah memberikan sumbangan kepada gereja untuk mewujudkan wasiat Yesus. Semoga mereka semua menjadi satu, seperti yang ada dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21. Hepzibah Gayatri Wedotami. Gayatri Wedotami lahir di Jakarta 4 September 1979 dari peranakan berbagai bangsa yang kaya dengan beragam spiritualitas. Namun dibesarkan dalam tradisi Muhammadiyah yang akrab dengan Sufisme. Sejak tahun 2009 diterima sebagai murid Grand Syekh Ali Haidar, mursyid ke-43 pada Tarekat Daudiyah. Tahun 2015 diangkat sebagai salah satu mursyid dan tahun 2020 mengambil kaul Mujaradah sebagai pengantin Nabi Ilyas dan memperoleh nama jeneng Hepzibah. Sejak tahun 2022 ditetapkan sebagai mursyid ke-44 Daudia. Romo Matteo. Romo Matteo Repeci lahir dari pasangan arsitek dan guru bahasa Inggris di Cremona pada tanggal 19 Desember tahun 1965. Sejak usia muda menjadi anggota Xaverian Misionaris dan kemudian ditahbiskan sebagai pastor pada tahun 1998. Mulai berada di Indonesia sejak tahun 1999. Tahun 1999 sampai 2017 melayani di Yogyakarta, Mentawai, dan Jakarta. Kemudian melayani di Filipina sejak 2017. Saat ini
Romo Matteo bekerja sebagai formator di kongregasi Xaverian. Dilanjutkan dengan sohbet buku. Silakan kepada Romo Matteo untuk menyampaikan yang bisa disampaikan kepada kita semua dari buku Kiara Lubis yang berjudul Mary, Her Identity and Our Identity. Kepada Romo Matteo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima Malam. kasih atas undangannya, khususnya karena ini kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan teman lama. Ciao Paul, Margaret, Tommy, Fernando, Romurdi, Gayatri, dan juga teman baru ada Romo Joseph and Pausan and Herman. No? Naya, Gayatri ya, Gingajar. selupa Gayatri. Topino. Saya akan menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang saya peroleh dari buku ini yang kita bahas bersama, dan tentu saja itu dalam konteks spiritualitas Katolik Roma. Jadi ada beberapa hal yang barangkali bagi orang yang bukan Katolik akan terdengar aneh, istilah-istilah tertentu atau istilah-istilah yang berkaitan dengan kepercayaan Katolik barangkali tidak akan menjadi aneh bagi orang yang bukan Katolik. Salah satu contoh bisa misalnya ketika Bunda Maria itu disebut Bunda Allah, yang merupakan salah satu ucapan yang sering disebut oleh umat Katolik misalnya dalam doa Salam Maria, yang merupakan salah satu doa yang sangat populer dan mendasar di tradisi Katolik. Itu tentu ada satu latar belakang, ada satu pengertian teologis yang tentu tidak bisa disetujui oleh orang yang punya kepercayaan yang berbeda, no? Dan juga dalam sejarah Gereja Katolik sendiri, perumusan itu merupakan salah satu perumusan yang kontroversial, no? Ya, akhirnya diterima oleh semua orang yang menganut agama Katolik Roma, no? Jadi ada beberapa istilah barangkali yang akan terdengar aneh. Saya merasa dalam konteks dialog lintas agama kita mesti terbuka untuk menerima ketika ada pembagian dari dari orang yang menjadi penganut agama lain, dan kita menerima dan mendengar dan setuju atau tidak setuju, kita mengambil kesempatan untuk mengetahui apa yang orang itu percaya. Mungkin saya tidak setuju, tetapi itu merupakan sesuatu yang saya dengar sebagai menjadi salah satu pengetahuan baru yang saya peroleh dari orang itu yang sedang membagikan kepercayaannya, no? Misalnya, adik saya adalah seorang ateis. Waktu saya bicara dengan adik saya tidak setuju dengan seluruh kepercayaannya, tetapi saya bisa mendengar dan bisa mengerti dan bisa memahami pola pikirnya, no? Saya mendengar dengan keterbukaan. Jadi tidak usah menyetujui segalanya. Kalau tidak setuju tidak apa-apa. Yang penting kita mendengar dan menerima apa saja disampaikan sebagai salah satu pengetahuan, no? Lalu saya bisa mungkin membagikan satu PowerPoint supaya lebih mudah mengikuti presentasi ini. Beatrice, berapa menit saya punya? Ya, 15 menit cukup. Cukup ya? Oke.
Bisa? Sebentar. Semoga ini merupakan yang tepat. Bagaimana screen-nya? Ya, ya, Terlihat, Oke. terlihat. terlihat. Oke, beberapa kata tentang siapakah Chiara Lubich itu. Penulis buku Mary. Bukunya adalah bahasa Inggris, jadi nanti kalau ada waktu saya akan men-sharingkan juga beberapa halaman yang diambil dari buku itu sebagai contoh tulisan itu dalam bahasa Inggris, jadi saya terpaksa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan jadi terjemahan itu bukan tulisan asli, no? Chiara Lubich, penulis buku ini, lahir di kota Trent, di Italia Utara pada tanggal 20 Januari 1920. Jadi 100 tahun yang lalu kurang lebih. Dia dari keluarga Katolik, ayahnya sosialis, ini gambar Chiara. Dan dia bertumbuh sebagai orang Katolik dengan iman yang kuat, tetapi di konteks yang cukup tradisional. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam pendidikan Katolik yang dia peroleh. Dia menjadi guru SD dan mempunyai satu cita untuk mengenal Tuhan. Dan dia mau menjadi orang Kristiani, dia mau menghayati Injil. Pada dasarnya itu pengalaman pertama dari Chiara, dan itu menjadi dasar perkembangan dunia spiritual Chiara Lubich. Pada satu saat dia merasa bahwa dia mesti belajar filsafat, karena pada waktu itu belajar filsafat merupakan cara terbaik bagi seorang awam. Dia bukan seorang imam atau bukan seorang suster. Dia seorang gadis yang tidak punya status khusus dalam gereja, dan merasa bahwa belajar filsafat merupakan salah satu cara untuk mengenal Tuhan secara lebih dekat. Belajar teologi itu tidak biasa bagi kaum awam pada waktu itu. Tetapi dia tidak lulus ujian untuk masuk untuk diterima di Universitas di Venice, Italia Utara. Dan pada waktu itu dia merasa di hatinya bahwa Injil, kitab suci, menjadi sumber pengetahuannya tentang Tuhan sendiri. Jadi dia mau mengenal Tuhan, dan kitab suci menjadi sumber dari pengetahuan itu. Pada waktu itu terjadi kehancuran di Italia karena Perang Dunia Kedua. Suasana seperti di Gaza sekarang, kurang lebih. Dan dia mencari satu idealisme, satu cita-cita yang tidak akan musnah. Dan seperti saya katakan tadi, Tuhanlah menjadi cita-cita itu di tengah kehancuran kota Trennya ini kota. Rumah Chiara sendiri kena waktu dibombardir, dan semua hancur dalam kehidupannya, kecuali cita-cita itu Allah sendiri sebagai cita hidupnya. Dia juga pelan-pelan mulai mempunyai satu pengetahuan yang sedikit di luar jalur formasi tradisional atau pendidikan tradisional dalam spiritualitas Katolik. Artinya dia tetap di jalur Katolik, tetapi sepertinya dia karena begitu rajin menghayati Injil, mulai mengetahui unsur-unsur dari iman Katolik yang satu kedalaman yang berbeda. Salah satu hal misalnya dalam mengetahui Allah sebagai kasih. Pada waktu itu orang tahu bahwa Allah ada dalam pengetahuan Katolik adalah kasih, tetapi pengertian Chiara tentang Allah sebagai kasih menjadi salah satu
menjadi fondasi dari salah satu spiritualitas baru dalam gereja Katolik. Kepercayaan bahwa Tuhan adalah Bapaknya. Itu satu istilah yang tentu dalam konteks Islam tidak bisa diterima, tetapi dia punya kepercayaan dan pengalaman itu sebagai Allah yang mengasihi Chiara, yang memperhatikan kehidupannya, yang memberikan apa yang dia perlukan, yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Jadi Allah kasih sebagai satu pengalaman yang mendalam, no? Dia menghidupi Injil dan mulai menyadari bahwa Injil itu adalah bukan hanya satu buku untuk bermeditasi atau untuk berdoa, tetapi apa yang ditulis dalam Injil itu terjadi. Misalnya, dia mempraktekkan, berilah dan kamu akan diberi, itu dari Injil Lukas. Dan dia memberi, pada waktu itu orang kelaparan, jadi dia memberi apa saja yang masih tersisa di rumah Chiara kepada seorang miskin, jadi dia tidak punya lagi sesuatu untuk makan. Dan sesudah pemberian itu, dia memberi satu apel dan dia menerima satu basket penuh dengan apel itu. Sesudah itu sebagai tanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya, berilah dan kamu akan diberi. Atau ada beberapa episode yang membuktikan bagaimana Injil itu kalau dihidupi menjadi hidup, menjadi benar. Apa yang dijanjikan Yesus dalam Injil itu terjadi sungguh-sungguh dalam kehidupan. Lalu salah satu hal yang menjadi ciri dari spiritualitas fokolare adalah satu pola menghayati spiritualitas, artinya cara menghayati iman Katolik yang lebih kolektif. Dalam tradisi Katolik biasanya yang ditegaskan adalah doa. Saya bisa bertemu dengan Tuhan, bisa berdoa, bisa berkontemplasi, tetapi itu satu upaya yang biasanya dianggap sebagai satu upaya yang orang lakukan secara pribadi, sebagai satu upaya yang bisa dibuat sendiri. Tentu ada juga komunitas penting, tetapi tidak pernah ditegaskan seperti dalam pengertian Chiara, komunitas itu sebagai salah satu sarana untuk mendekati Tuhan bersama. Dan semuanya itu didasarkan pada satu ayat dalam Injil yang dimana dikatakan di mana dua atau lebih bersatu dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan yang mengatakan kalimat itu adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus mau tinggal di tengah-tengah kita asal kita saling mengasihi. Dan itu menjadi salah satu pengertian baru dalam sejarah gereja Katolik. Karena sekali lagi cara mendekati Tuhan dilakukan lebih bersama. Tadinya orang pergi sendiri, sekarang kita mendekati Tuhan secara kebersamaan. Dan kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, kalau ada kasih timbal balik dalam komunitas Kristiani, membawa seluruh membawa berkat, karena kehadiran Yesus berarti ada cahaya, ada pengertian, ada keberanian untuk melakukan sesuatu yang biasanya sulit, menjadi sulit. Ada hasrat untuk menjadi lebih suci dan lain-lain. Jadi ada beberapa berkat yang disertai oleh kehadiran Yesus itu di tengah-tengah kita. Juga Chiara punya pengertian baru tentang penderitaan yang tentu dalam sejarah Katolik, dalam tradisi Katolik sudah ditegaskan, ada spiritualitas krucis, itu artinya Yesus yang menderita merupakan satu pengertian yang tradisional dalam gereja Katolik, tetapi Chiara mendalami secara khusus salah satu event dalam sengsara Yesus di kayu salib, waktu dia meninggal di salib, menurut tradisi Katolik itu yang terjadi.
waktu dia merasa ditinggalkan oleh Allah sendiri. Ada satu kalimat yang diserukan oleh Yesus di salib itu sebelum meninggal, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dan Chiara memandang seruan itu yang merupakan satu kata-kata yang aneh, bagaimana Yesus yang selalu bersatu dengan Allah pada satu saat, dalam saat yang begitu dramatik seperti itu, dia merasa ditinggalkan oleh Allah itu. Dan pengertian Chiara adalah seperti ini, bahwa Yesus itu dalam saat itu sedang memberikan hubungan dengan Allah kepada manusia. Jadi dia merasa kehilangan hubungan dengan Allah itu. Seperti kalau saya memberi sesuatu kepada seorang teman, no? Mungkin saya menghadiahkan sebuah buku. Saya memberi buku itu, saya membuat sesuatu untuk teman itu. Tapi waktu saya berikan bukunya, saya merasa bahwa buku ini tidak ada lagi pada diriku. No? Jadi pada saat itu Yesus sedang menghadiahkan kepada kita, menganugerahkan kepada kita hubungannya dengan Allah. Oleh karena itu sesudah penderitaan Yesus itu, kita diperbolehkan untuk mempunyai satu relasi dengan Allah serupa dengan relasi Yesus dan Allah. No? Itu pengertian Chiara. Dan tentu ada juga tentang Maria. Satu pengertian baru tentang Maria. Lalu hanya sepintas saja ada perkembangan fokolare itu bukan hanya dari segi pengetahuan tentang iman Katolik dan spiritualitas, tetapi ada juga satu perkembangan dari segi pengaruh spiritualitas itu dalam gereja Katolik dan di dunia. Misalnya kita bisa mengingat bahwa fokolare itu berkembang di 100 dan ada sekarang di 180 negara seperti yang dikatakan tadi, dan gerakan itu bekerja untuk kesatuan di dunia dan oleh karena itu terlibat dalam dialog dengan orang Kristiani, orang non Kristiani, jadi dengan agama-agama lain. Di sini ada beberapa foto tentang beberapa acara dialog di mana Chiara bertemu dengan gerakan dan kelompok Muslim, Buddha di berbagai negara. Beberapa hal sebelum pindah ke bukunya. Chiara adalah seorang perempuan, itu merupakan sesuatu yang menarik karena dalam gereja Katolik kepemimpinan biasanya itu di tangan orang laki-laki, no? Istri paus adalah laki-laki, para pastor adalah laki-laki. Chiara adalah seorang perempuan dan dia sebetulnya tidak mau mendirikan apa-apa, tidak mau mendirikan satu gerakan, tetapi orang mulai mengikuti pola hidupnya. Jadi gerakan fokolare itu diciptakan oleh orang lain, oleh para pengikutinya. Gerakan fokolare juga diuji oleh Gereja Katolik selama 12 tahun. Itu kalau kalian sempat menonton satu film yang baru keluar tentang Chiara Lubich, ditegaskan bagaimana gereja menguji pengertian Chiara itu dan akhirnya menerimanya sebagai salah satu institusi yang diterima secara resmi dalam Gereja Katolik. Dan presiden atau pemimpin fokolare akan selalu seorang perempuan. Itu satu hal yang dalam Gereja Katolik sekali lagi menjadi agak aneh. Dan orang ini yang di sebelah kanan di bawah itu adalah presiden yang sekarang. Dia orang Palestina kebetulan. Orang Palestina Katolik dan ahli agama Yahudi. Dia dapat doktorat dalam agama Yahudi. Dan oke lah. Kita di sini ada foto Gayatri, jadi kita tunjukkan.
Ini beberapa ini foto Gayatri zaman dulu with Endang dan istri pendeta yang Alfa, ya. Jadi ini ada tiga agama dalam satu foto. Juga beberapa kepercayaan. Lalu ada foto lain dengan Alisa Wahid, pertemuan dengan Alisa Wahid hanya untuk mengatakan bahwa di Indonesia juga ada upaya untuk fokulare untuk berdialog dengan agama-agama lain. Situ ada Monica juga yang sedang mengikuti acara sekarang ini. Oke lah, tentang buku Maria ini yang Gayatri minta saya untuk baca kembali. Katanya hanya 100 berapa? 90. 25 halaman. Tapi itu tugas yang berat kan. Siapa Maria? Menurut buku ini dia model bagi orang yang menghayati spiritualitas kesatuan. Jadi buku ini ditulis sebagai salah satu perkumpulan meditasi atau tulisan rohani yang mendukung orang untuk menghayati spiritualitas kesatuan. Dan modelnya adalah Maria. Dia adalah model untuk orang Kristiani, khususnya karena menurut Chiara dan itu ditegaskan dalam buku ini, dia adalah orang yang menghayati sabda Allah. Ada satu kidung yang terkenal dalam bahasa Latin itu kidung Magnificat. Itu diucapkan waktu Maria dalam Injil Lukas berkunjung ke tempat saudara sepupunya Elizabeth. Dan kidung itu adalah satu perkumpulan kalimat dari kitab suci, dari perjanjian lama, bagian pertama dari kitab suci. Diambil dari satu kidung lain sebetulnya. Dan itu dipandang sebagai salah satu contoh yang membuktikan bagaimana Bunda Maria begitu rajin menghayati sabda Allah, sehingga setiap kali dia mengucapkan kata-kata, waktu dia berbicara, yang terungkap adalah kata-kata yang diambil dari kitab suci. Dia begitu menghayati Injil sehingga kata-kata yang dia ucapkan adalah kata Injil itu. Dan dalam iman Katolik ada ide tentang penjelmaan sabda Allah. Yesus itu dalam iman Katolik dia merupakan penjelmaan dari verbo, dari logos, dari sabda Allah. Dan itu penjelmaan itu terjadi dalam rahim Bunda Maria. Dia tidak hanya mengucapkan kata-kata tetapi bisa melahirkan sabda Allah dalam diri Yesus sendiri. Dia seorang ibu, tapi ini adalah satu pengalaman saya sebetulnya bisa saya sharing karena dalam pengertian saya dulu Bunda Maria, saya merasa bahwa Bunda Maria itu agak jauh dari saya. Saya lebih suka karakter Yesus misalnya, karena dia menjadi seorang yang punya yang mempesona, no? sebagai tokoh yang penting dalam iman Kristiani. Tapi Bunda Maria tidak saya sukai. Selalu dalam gambar-gambar di gereja, selalu agak sedih, selalu agak seperti seorang malu. Tapi waktu saya membaca bagaimana Chiara menggambarkan Bunda Maria itu, ada satu pengertian baru yang saya peroleh. Sebagai Bunda Maria sebagai seorang yang berani, yang menghayati sabda Allah secara radikal, yang sungguh-sungguh mengasihi sesama secara konkret. Dia bukan seorang yang timid, yang selalu menyendiri, tetapi orang yang bekerja untuk melayani dan mengasihi sesama.
saya membayangkan bagaimana dia membersihkan rumah, bagaimana dia mencuci piring, memperhatikan suaminya, Santo Yosef, dan anaknya, Yesus sendiri. No? Jadi pengertian baru itu tentang Bunda Maria bukan sebagai satu tokoh yang begitu malu dan tidak kuat, menjadi berbeda sekarang. Saya memandang dia sebagai seorang ibu yang berani juga melawan arus ketika perlu membuktikan atau menjadi saksi tentang imannya juga di konteks yang tidak terlalu mendukung. Dia waktu juga dalam Al-Quran itu ditegaskan Quran suci, no? Bagaimana Maria itu waktu melahirkan Yesus mesti menghadapi oposisi dari orang yang tidak mau menerima dia sebagai orang single mother. Dia juga digambarkan dalam buku ini sebagai seorang tokoh yang menghilang dalam tanda kutip. Dia tidak berbicara agar sabda Allah, yaitu Yesus sendiri, berada atau muncul di permukaan. Silence Maria itu menjadi salah satu cara untuk agar sabda atau Yesus sendiri bisa menjadi yang terpenting. Dan itu menjadi salah satu metafora tentang juga bagaimana kita mesti mengasihi, no? Atau menghidupi iman kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi primadona, kita dipanggil untuk menjadi orang yang mengasihi supaya Tuhan muncul dari diri kita. No? Jadi kita mesti menghilang sebagai pribadi agar Tuhan dalam diri kita bisa diberikan kepada dunia. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak menghilangkan kita, tetapi menjadikan kita diri sendiri. Jadi perwujudan dari diri kita sendiri terjadi ketika kita membiarkan keilahian yang ada di dalam kita muncul keluar. Seperti itu. Tentu itu adalah bahasa yang agak mistik, jadi kadang-kadang juga ketika Chiara mensyarikan pengalaman dalam buku ini adalah memakai bahasa yang sulit, karena yang dia mencoba sharingkan adalah sesuatu yang berdasarkan yang menggambarkan satu pengalaman mistik yang kadang-kadang sulit dijelaskan dengan kata-kata yang kita punya. Lalu satu hal yang dalam bagian pertama dari buku ini muncul beberapa kali adalah satu rujukan pada satu pengalaman rohani yang sangat mendalam yang Chiara alami pada tahun 1949. Chiara sendiri pakai istilah Paradise 49. Pengalaman ini adalah satu pengalaman mistik di mana Chiara sesudah membuat satu persetujuan untuk saling mengasihi dengan seseorang anggota fokolare yang kemudian mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Mulai satu periode selama kurang lebih 2 tahun yang penuh dengan pengertian baru yang setiap hari praktisnya muncul dalam hati Chiara tentang beberapa unsur dari iman Katolik, tentang Tuhan, tentang juga bagaimana gerakan fokolare akan terwujud pada kemudian waktu. Dan sering dalam buku ini ada rujukan pada pengalaman mistik itu. Seperti yang terjadi dalam dunia sufi, saya kira, saya bukan ahli dalam bidang ini, tapi ada beberapa tulisan yang mereka sharingkan yang bersumber pada pengalaman mistik mereka. Jadi juga bahasa kadang-kadang tidak terlalu itu
kata-kata itu dipakai untuk meraba-raba sesuatu yang melampaui pengertian yang terungkap dalam kata-kata itu. Karena pengalaman mistik jauh melampaui kapasitas manusia untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan pengertian Chiara juga tentang Maria adalah sebagai perempuan dan awam. No? Dia bukan suster atau orang yang terkonsakrir kepada Tuhan atau punya status khusus dalam gereja Katolik misalnya. Tetapi biarpun dia perempuan dan awam, dia menjadi ratu para rasul atau bahkan dalam pengertian Katolik dia adalah bunda Allah, no? Juga ini menjadi sesuatu yang penting karena membantu gereja untuk menyadari satu hal yang penting yang mungkin sedang juga dibahas sekarang ini dalam satu pertemuan besar yang sedang terjadi di Roma, namanya Sinode. Di mana gereja itu terdiri pada hierarki, artinya para pastor, ada paus, ada uskup, ada struktur, katakanlah itu merupakan tulang-tulang dari satu badan. Tetapi kalau orang hanya menempatkan tulang-tulangnya itu agak tidak terlalu menarik, no? Perlu juga otot, perlu kulit untuk menjadi satu badan yang indah. Dan fungsi dari Maria adalah justru itu. Dia bukan bagian dari struktur, tetapi dia adalah bagian yang indah dari gereja, bagian yang karismatik, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan semua unsur yang indah yang membuat gereja itu menjadi lengkap. Kalau gerejanya terdiri pada mereka yang merupakan tulang-tulang struktural, menjadi satu badan yang tidak terlalu menarik. Oke, kalau masih ada beberapa menit, mungkin saya bagaimana, Beatrice? Silakan, Matteo, silakan. Oke, supaya tidak kita, saya tidak tahu bagaimana mempresentasikan buku ini. Bisa juga ada ada satu daftar dari konten, tapi menurut saya lebih menarik kalau kita membaca satu atau dua meditasi yang ada dalam buku ini supaya kita punya setidaknya satu gambaran tentang inti dari konten dari bukunya, no? Jadi yang pertama yang mau saya sharingkan adalah satu buku ini adalah perkumpulan meditasi, jadi bukan satu cerita yang mulai dari satu titik sampai ke titik terakhir, bukan satu novel, no? Gayatri adalah penulis novel, but Chiara Lubich dalam buku ini menulis beberapa renungan yang disyaringkan kepada gerakan fokolare sebagai meditasi yang seharusnya dibaca pelan-pelan. Misalnya setiap hari membaca satu. Nah itu menjadi inspirasi untuk hari itu. No? Hari berikutnya kita membaca satu lagi. Bukan satu cerita yang berkepanjangan. No? Jadi ini strukturnya buku. Jadi mari kita mengambil satu dan mencoba membahas sedikit apa yang Chiara katakan. Dalam meditasi ini Maria itu diperkenalkan sebagai salah satu model kehidupan Kristiani, kehidupan orang mengikuti iman Kristiani. Maria adalah model karena sekarang setelah konsili itu pertemuan yang terjadi di Roma pada tahun 60-an, di mana seluruh gereja Katolik bertemu dalam diri beberapa representatif untuk membahas beberapa topik yang penting. Dan dalam konsili itu memberikan posisi yang tinggi bagi umat Allah.
umat Allah gereja sebagai satu keseluruhan. Tadinya gereja itu lebih fokus pada pemimpin, leader gereja. Sekarang gereja itu dipandang sebagai satu umat yang secara keseluruhan, di mana ada pemimpin tetapi ada juga orang-orang biasa di dalamnya. Jadi Maria sekarang adalah orang awam yang sempurna. Jadi bukan anggota hierarki, tetapi orang awam yang sempurna. Dia adalah perawan, model bagi setiap orang yang bertunangan, setiap orang yang sudah menikah, setiap ibu, setiap janda. Jadi dia menjadi model semua orang, khususnya perempuan, dalam konteks hidupnya apa saja. Dan bagi gerakan di atas segalanya, dia adalah, gerakan itu adalah gerakan focolare atau orang yang menghayati spiritualitas kesatuan. Dia adalah, di atas segalanya, dia adalah murid Yesus par excellence. Orang Kristiani yang sempurna. Adalah sabda Allah yang hidup. Di sini menurut saya ditegaskan bagaimana Bunda Maria itu adalah orang yang rajin menghayati Injil. No? Yang sungguh-sungguh tidak hanya berdoa dengan kitab suci, tidak hanya merenungkan kitab suci, tetapi dia adalah orang yang menghayati secara radikal sabda Allah. Dia adalah sabda Allah yang hidup. Hari ini saya memahami bahwa seluruh umat manusia mekar di dalam Maria. Maria adalah bunga kemanusiaan. Dia yang tak bernoda adalah bunga dari manusia yang bernoda. Nah, ini adalah satu halaman yang berbeda, satu topik yang berbeda. Di sini Chiara memuji Maria sebagai punca dari seluruh ciptaannya. Itu satu meditasi yang menjadi pujian bagi Maria. Jadi dia mengatakan, hari ini saya memahami bahwa seluruh umat manusia mekar di dalam Maria. Maria adalah bunga kemanusiaan. Dia yang tak bernoda adalah bunga dari manusia yang bernoda. Manusia yang berdosa tidak dapat mekar kecuali di dalam Maria, yang maha indah. Nah, sebagaimana bunga merah berterima kasih kepada tanaman hijau kecil dengan akar-akarnya dan pupuk kandang yang membuatnya mekar, demikian pula Maria, karena Allah memikirkan Maria karena dosa manusia. Karena kondisi kita sebagai manusia yang berdosa, Allah menciptakan Maria sebagai salah satu bagian dari ciptaan yang sempurna supaya dia bisa menjelma dan datang ke dunia. Kepadanya kita berutang keselamatan, kepada kita dia berutang nyawa. Betapa indahnya Maria. Ia adalah ciptaan yang bermekaran, ciptaan yang menjadi indah. Jadi dunia yang dalam dirinya menjadi indah, biarpun tetap dunia itu adalah tempat yang bernoda karena dosa. Maria adalah seluruh ciptaan yang bermekaran, seperti dedaunan yang menutupi pohon, etc. Untuk memberi satu gambaran tentang bagaimana pola Chiara memuji atau lalu yang terakhir, kalau masih ada 1-2 menit, ada satu meditasi yang menurut saya menjadi menarik karena Chiara minta kepada kita bukan hanya untuk memuji Maria sebagai satu tokoh penting yang suci dan agung, tapi Maria itu mau agar kita menjadi seperti dia, agar kita bisa mencerminkan dalam kehidupan kita pola hidupnya. Jadi seperti orang yang tidak suka dipuji-puji, tapi bercita-cita agar dirinya sendiri tercerminkan dalam diri kita. Ini salah satu obsesi menurut saya dari Chiara, no? Seperti relasinya dengan kitab suci. Dia
selalu menawarkan kitab suci sebagai sesuatu yang mesti dihayati. Selalu mesti menjadi hidup dalam diri kita. Kitab suci tidak ada gunanya kalau hanya dibaca. Indahnya dari kitab suci terjadi kalau kita menghayati. Kalau kita mencerminkan dalam aksi nyata kita apa yang tertulis dalam kitab suci itu. Dan sesuatu yang serupa terjadi dalam relasi dengan Bunda Maria. Jadi, cara mengatakan, suatu hari saya pergi ke gereja dan dengan hati yang penuh kepercayaan, saya bertanya, mengapa engkau, Yesus, ingin tetap tinggal di bumi, di setiap titik di dunia, dalam Ekaristi yang paling manis? Ekaristi adalah salah satu sakramen bagi umat Katolik yang merupakan tempat di mana ada kehadiran Yesus yang benar. Dan itu di semua gereja ada tempat di mana ada kehadiran Tuhan Yesus itu dalam rupa roti, no? Dalam satu kotak yang namanya tabernakel. Dan itu bagi orang Kristiani percaya bahwa di situ Tuhan berada. Jadi Chiara bertanya, mengapa engkau ingin tetap tinggal di bumi di setiap titik di dunia dalam Ekaristi yang paling manis? Dan engkau yang adalah Allah, belum menemukan juga sebuah cara untuk membawa ke sini dan meninggalkan di sini Maria, Bunda kita yang masih berziarah di bumi. Dalam keheningan dia sepertinya menjawab, aku tidak meninggalkannya karena aku ingin memandangnya lagi di dalam dirimu. Ini menurut saya merupakan satu kalimat yang sangat indah. Aku tidak meninggalkan Maria karena aku ingin memandangnya lagi di dalam dirimu. Bahkan biarpun kamu tidak murni, cinta kasihku akan memurnikanmu dan kalian semua akan membuka tangan dan hatimu sebagai ibu seluruh umat manusia. Seperti sebuah Maria yang hidup sekarang ini, yang seperti di masa lalu haus akan Tuhan dan ibunya. Engkaulah yang sekarang harus meringankan rasa sakit, mengobati luka, mengalirkan air mata, mengasihi orang yang sedang menderita di dunia ini sebagai Bunda Maria yang hidup sekarang ini. Nyanyikanlah litani. Litani adalah lagu pujian kepada Bunda Maria dan berusahalah untuk mencerminkan dirimu sendiri di dalamnya. Lalu ada satu lagi, tapi terlalu panjang. Saya hanya mengatakan bahwa sekarang mungkin tidak ada waktu kecuali kalau nanti mau dilanjutkan. Satu meditasi yang dan lalu saya menutup presentasi ini yang mensyariatkan bagaimana Chiara sendiri melihat pengalamannya rohani, melihat bagaimana seluruh fase kehidupannya bisa dicerminkan dalam beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Bunda Maria. Misalnya waktu dia mengunjungi Elizabeth, waktu Yesus itu dilahirkan, waktu ada satu peristiwa dalam Bait Allah di Yerusalem. Jadi semua fase kehidupan Chiara punya paralel dalam kehidupan Bunda Maria. Dan itu merupakan sesuatu yang Chiara sharingkan dan menjadi penting karena kita melihat bahwa tidak terjadi satu progresi yang linear, yang selalu naik, seakan-akan kita dalam perjalanan rohani selalu naik menuju Tuhan. Tapi ada fase yang berbeda-beda sampai salah satu hal yang menarik, misalnya pada permulaan perjalanan itu kita merasa dibantu oleh Tuhan dan banyak tantangan tidak kita rasakan lagi. Di tengah perjalanan, semua godaan, semua defect, semua kelemahan kita itu muncul kembali, jadi kita pergi ke bawah supaya Tuhan meyakinkan kita bahwa dialah yang memberi rahmat untuk menjadi suci, bukan kita yang menjadi aktor utama kesucian kita, tapi berkatnya menjadi sesuatu yang mengizinkan kita untuk menjadi lebih baik.
Lalu kita naik lagi, eccetera, eccetera. Nanti menjadi satu sharing yang sangat mendalam tentang sesuatu yang sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak depresi kalau terjadi bahwa kita jatuh lagi ke masa lampau dan merasa tidak baik lagi, etc. etc. Selesai Gayatri. Nanti Ya, kalau ada pertanyaan, sorry terlalu panjang mungkin, tapi tidak saya apa-apa. Terima kasih Matteo, Romo Matteo. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua yang hadir pada malam ini. Jadi kami setiap bulan sekali mengadakan softback buku ya. Jadi buku apa saja, biasanya sebetulnya yang pengarangnya langsung. Baru kali ini kami mengundang yang bukan pengarangnya, karena nggak mungkin mengundang orang yang sudah nggak ada. Ya toh? Ya. Dan dari berbagai tema, dari berbagai orang ateis pun pernah kami undang. Jadi sebelum saya memulai, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua yang hadir. Saya baru lihat ada Paul Segara, ini dari mana kalau boleh tahu? Salam. Saya dengan Roma ini sudah lama sekali bersahabat. Jadi supaya tidak terlalu lama, sebetulnya alasan dari kita mengadakan sobek buku ini, pertama sebetulnya kami kangen dengan Romo Mateo. Itu alasan utama. aku juga terima kasih. Jadi saya cari alasan bagaimana agar kita bisa berkumpul kan. Nah, bagaimana kalau membahas buku Chiara Lubich? Nah, ada alasan kenapa Chiara Lubich, kenapa kok bukan Xaverian gitu kan ya. Nah, mungkin ini buat teman-teman yang ada di yang ada di Daudia ini nggak aneh, cuman mungkin karena di sini banyak yang bukan dari Daudia, kami ingin menyampaikan. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Semoga terlihat ya. Jadi di Daudia ini kami ada kitab yang kami pelajari, jadikan juga sebagai liturgi kami atau Belum terlihat ini, masih ya, started screen sharing. ya sambil kita menunggu starter sharing ya. Sambil kita menunggu itu mudah-mudahan nggak lama ini soalnya Facebooknya laptop saya lama. Sambil menunggu udah terlihat ya. Nah, udah terlihat kayaknya. Di dalam kitab kami yang kami gunakan sebagai liturgi dan untuk meditasi ini, kitabnya namanya The Beloved and I. Pada teks Yohanes 17, sudah terlihat ya? Bisa terlihat nggak ya ini? Ya, terlihat. Tapi kecil ya. Sebentar. Kecil. Yang disampaikan oleh Chiara Lubich kan di dalam banyak sekali bukunya itu adalah satu seperti semboyannya Focolare dari Yohanes 17 ayat 21. Jadi The Beloved and I ini adalah kitab yang mensyarahkan kembali, mengajarkan kembali dari mulai Taurat, kitab-kitab dalam Nebiim dan Ketubim yang kalau dalam bahasa Islam namanya Zabur, kemudian Injil Apokripa juga termasuk, beberapa Injil Apokripa, kemudian Al-Quran. Nah, di ayat Yohanes 17 ayat 20 sampai 22 ini, komentarinya atau syarahannya itu membahas Chiara Lubich. Nah, dikatakan oleh beliau ini bahwa when Chiara Lubich on a winter day in Trent in 1943 gave way to your call in the oneness of all love, the angels sang in praise of you above.
the memory of your Saint One who made this prayer on behalf of all the betrayed by human walls of separation, stayed illuminating heart after heart till the revolution of oneness rose, still and great upon the coldness of the hour, the coldness of the church, the lack of power, and in the quietness of dawn, brought light and love and hope and truth out of the night. Beloved, bless human oneness in your sight. Ini apa tidak tersampaikan semuanya. Jadi itu alasannya gitu kan. Itu alasan yang ketiga. Nah, karena alasan itu juga ketika saya mau stop sharing ya. Ketika saya ada di Italia, saya diundang oleh Nostra Aetate Foundation. Saya berkesempatan untuk pergi ke makamnya Chiara Lubich. Makamnya itu ada di mana ya, Matteo? Saya lupa nama kotanya. Rocca di Papa itu bukan? Ya, Rocca di Papa. Saya ke sana dan saya juga pernah bermalam di Lo Piano. Walaupun saya sebetulnya serem tinggal di sana soalnya sendirian. Di rumah sendirian gitu kan. Nah, itu berbeda waktu kalau di asrama kan banyak orang walaupun sendiri kamarnya sendiri-sendiri, tapi ini rumahnya jauh-jauh gitu kan. Nah, tiba-tiba ada kuntil anak Italia gitu kan. Ya, ini cara saya tuh biasanya suka bercanda gitu kan. Jadi begitu. Chiara Lubich itu seperti itu. Nah, ketika saya sebelum saya ingin menyampaikan 5 hal dari buku itu, pendek-pendek aja sebetulnya, saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya membaca ulang tentang bagaimana spiritualitas Maria ini di dalam Katolisisme secara umum, saya membaca beberapa buku baru, kemudian karena kita sedang ada dialog antar iman di sini yang mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa ya mungkin ini agak sedikit menyinggung orang Katolik, tapi ini kan masa lalu ya. Dulu kan ada inkuisisi Spanyol itu ya. Mungkin Matteo anak keturunan dari itu juga kata teman-teman sini. Jangan-jangan Matteo dulu dari wilayah sana yang Iberia itu ya, yang pernah mukanya seperti orang Arab ya Matteo ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi ketika inklusi itu terjadi kan banyak orang Muslim dan Yahudi yang dipaksa masuk Kristen atau pergi meninggalkan wilayah. Nah, ada yang tetap tinggal dan mereka menjadi kripto Muslim. Orang-orang kripto Muslim ini caranya takiyah itu kalau dalam bahasa Islam adalah menyembunyikan iman, adalah mereka memuja Bunda Maria. Nah, kata buku-buku sejarah ini, Morisco, itu namanya Morisco ya, orang yang kripto Muslim itu, Morisco ini turut mempengaruhi spiritualitas Maria di wilayah Iberia. Mungkin termasuk di tempat di mana terjadi peristiwa terkemuka yang ada di Fatima itu ya, yang seperti itu. Memang akhirnya kita melihat bahwa Bunda Maria dan bukan hanya Yesus ya, Bunda Maria dan Yesus pun juga itulah yang sebetulnya menjadi jembatan kita antara Muslim dengan Kristen. Inilah yang Islam mungkin jembatannya dengan Yahudi adalah hukum-hukum di dalam Taurat yang mirip, yang sama, lebih kurang mirip sebetulnya cara merasionalisasikan hukum ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan Kristen, yang menyatukannya sebetulnya adalah selain Yesus Kristus adalah Bunda Maria. Dan kebanyakan orang itu selalu lebih ribut kepada di dalam ceritanya Al-Quran kan Bunda Maria itu begini, begitu, beda dengan yang di Injil kami. Ketika saya membaca cara melihatnya seperti itu, ada satu
kalimat dari seorang peneliti Alkitab, saya lupa namanya, dia orang Protestan sebenarnya. Dia bilang, ini gara-gara kita nih orang Protestan, kita melihat cerita-cerita di dalam kitab suci apapun lah ya, nggak mesti Alkitab atau Al-Quran, secara logos. Kita nggak melihatnya lagi secara mitos. Maksudnya kita terlalu terpaku kepada ceritanya itu historis, nyata atau enggak. Tapi kita seperti yang disampaikan oleh Matthew, kita nggak melihat bahwa kata-kata itu tidak mampu untuk mengungkapkan pengalaman spiritualitas. Maka jadilah mitos. Maka kalau di dalam Al-Quran, cara menyampaikan hikmatnya, Bunda Maria melahirkan Yesus di bawah pohon kurma. Injil Apokripa, apa saya lupa, Yakobus, apa ya kalau nggak salah, Bunda Maria melahirkan di dalam gua. Yang lain melahirkan di dalam kandang. Kita nggak usah ribut masalah itu, terlalu historis. Kita melihat spiritualitasnya itu apa gitu kan dalam itu. Dan yang harusnya menjadi satu jembatan di antara kita. Dalam Al-Quran, selain itu ada Roh Kudus misalnya juga. Itu ada banyak sekali kata-kata Roh Kudus gitu kan, ditekankan. Ini adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memahami buku Bunda Maria, identitas kita dan identitas, our identity and her identity, dan identitas dia. Jadi identitasnya dia dulu, baru identitas kita. Nah, karena itu yang pertama saya lihat dari buku ini kan membahas identitasnya Bunda Maria dulu. Saya sangat kagum dengan bagaimana Clara Lubich memiliki hubungan yang begitu intim, begitu personal dengan Bunda Maria. Saya sebagai seorang mursyid perempuan, jadi kalau di dalam sufisme, perempuan bisa jadi mursyid. Saya mursyid ke-44, guru saya mursyid ke-43, mursyid yang ke-42 juga perempuan, tapi mungkin di atasnya laki-laki, kemudian ada perempuan juga dan seterusnya. Jadi sebetulnya biasa gitu ya. Cuman dalam dunia modern seperti sekarang, apalagi kita pasca kolonial yang sangat patriarki, Clara Lubich ini begitu luar biasa mengilhami saya ketika menceritakan Bunda Maria. Dan itu semua tadi sudah disampaikan oleh Pastor Matthew. Saya nggak akan bicara lama, saya hanya ingin menyampaikan seperti itu supaya teman-teman membeli bukunya dan membaca bukunya. Apalagi teman-teman yang Katolik dan Sufi. Sufi harus membaca ini karena di dalam Sufisme itu feminisme dalam Kebunda Mariaan dan Kebunda Fatimahan. Apalagi kita sebagai yang dari tradisi Bekasi ini sangat kuat kepada Bunda Fatimah, Bunda Zainab. Orang Katolik, ada seorang pastor Katolik, tiba-tiba saya lupa namanya, Pastor Thomas atau Pastor siapa, dia menulis buku sangat indah mengenai Bunda Zainab. Saya sampai bilang, kayaknya lebih hebatan orang Katolik yang menulis Bunda Zainab daripada orang Islam gitu kan. Bunda Zainab, Bunda Sukainah itu sebagai orang Bekasi. Nah, hal yang kedua, setelah dia menyampaikan hubungan personal itu sebagai identitas Bunda Maria itu merasuk ke dalam diri Clara Lubich, ada satu tulisan di situ yang dia mengatakan bahwa Bunda Maria itu sebagai pintu menuju Yesus. Jadi di dalam tradisi kami, Sufisme yang sanadnya adalah 12 imam, kita agak mirip dengan Syiah 12 ya. Ada sabda yang terkenal. Sabda itu adalah Imam Ali adalah pintu, sedangkan kotanya adalah Nabi Muhammad. Kota di sini adalah simbol dari ilmu pengetahuan, makrifat Allah, the gnostic of Allah, the gnosis of Allah. So, jadi di sini kita menemukan sesuatu yang lebih kurang, apa sih bedanya kita gitu kan? Inilah spiritualitas yang sangat indah. Kita menemukan bahwa ini simbol-simbol ini kita gunakan lagi, berarti
yang menyampaikan, menginspirasikan hal ini adalah sumber yang sama. Toh akhirnya kita menggunakan kata seperti pintu gitu kan, pintu menuju Tuhan, pintu menuju Yesus gitu kan. Gitu. Mungkin kalau dalam tradisi Bekasi itu sebelum masuk ke rumah tempat bertemunya pengajian itu ya, kita itu mencium ambang pintu. Ambang pintu itu simbol dari Imam Ali, simbol sebagai pintu gerbang itu. Nah, dan satu lagi, tadi saya lupa ingin menyampaikan. Jadi kan tadi disampaikan Yohanes 17 ayat 21 yang doa. Semoga kita semua menjadi satu seperti Engkau Bapa, ya kan? Nah, saya selalu yakin doa Yesus nggak mungkin ya nggak dikabulkan. Apakah ada doa Yesus nggak dikabulkan? Ya, ya kan? Saya yakin kita ketemu malam ini itu adalah doa Yesus, ya kan? Ya nggak sih? Nah, di dalam tradisi kita juga ada satu kata-kata yang disampaikan oleh Imam Ali. Kita semua ini ada dua jenis. Kalau kita tidak bersaudara di dalam iman, maka kita bersaudara di dalam satu kemanusiaan. Dalam kemanusiaan. Jadi makanya semboyannya Daudiah itu ada satu, tauhid adalah satu kemanusiaan. Apa? Ini saya memahaminya bahwa saudara dalam satu iman itu bukan sama-sama Islam aja, yang sama-sama percaya dengan Allah, yang sama-sama percaya dengan hari akhir, dengan hari kebangkitan, dan yang percaya kepada berbuat baik, itu saudara dalam satu iman. Kalau saudara satu kemanusiaan, itu orang-orang non-believers. Tapi itu masih saudara kan, gitu kan. Ini yang saya paham, karena ini ada dalam ayat Al-Quran juga, Al-Ma'idah 62, Al-Baqarah 57, itu ada tentang itu. Jadi, saya pikir seperti itu. Yang ketiga, poin ketiga adalah, saya suka banget ini, menurut secara lebih, Bunda Maria itu hidupnya adalah manifestasi dari sabda Allah. Jadi kalau Yesus itu adalah firman Allah, Bunda Maria itu hidupnya itu adalah manifestasinya. Nah, benar ada seperti kata-kata di situ tentang kenapa Bunda Maria bisa seperti itu, karena dia mengosongkan dirinya, atau ya istilahnya bahasanya kenosis, benar nggak sih saya gitu kan. Kalau di dalam bahasa Jawa mungkin ya agak-agak beda, ada agak beda dan agak sama juga ya, tapi saya nggak mau terlalu panjang ngomongin teologinya. Manunggaling kawula Gusti gitu. Jadi ketika kita itu mengosongkan diri kita, sebenarnya kita tuh sedang mengkoneksikan diri kita kembali, reconnection dengan semua orang, semua makhluk, semua yang hidup. Jadi bukan kosong kayak orang nggak ada isinya apa-apa, tapi sebetulnya kekosongan itu karena kita membiarkan diri kita terhubung dengan semuanya kembali. Saya pikir seperti itu, sehingga itulah yang maksudnya sebagai hidupnya adalah manifestasi sabda Allah. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Matteo, bahwa dia menjadi simbol perempuan, apakah dia sudah menikah, janda, belum menikah, bertunangan, dan sebagainya. Di situ disampaikan oleh secara lebih bahwa Bunda Maria, intinya yang saya tangkap pesan saya bahwa bukan berarti menyingkirkan dari dunia, tapi kalau dalam bahasa Jawa itu topong rame. Maksudnya kita hidup di dalam masyarakat dan menjelmakan firman Allah itu seperti Bunda Maria. Itu yang saya tangkap. Nah, kemudian yang keempat, ini tadi ada di foto ya, di fotonya Matteo ya, saya bertiga sama istrinya pas pendeta Simanjuntak ya, siapa ya? Yohanes. Yohanes ya. Ya, Alfa itu dengan Endang. Nah, Kota Maria. Itu kan Mariapolis, jadi kita kalau misalnya mau berkegiatan hari kita ikut Kota Maria, Mariapolis. Di situ saya membaca di bukunya ini, saya sangat suka bahwa Kota Maria itu yang terpenting bukan berdoa, tapi menghidupkan cinta.
hidup dan cinta. Nah, kalau kita semua belajar di agama kita masing-masing, ada Nabi Adam itu terlempar dari surga karena dia memakan pohon kuldi atau pohon hajaan. Padahal dia sudah diberikan pohon kehidupan. Nah, kalau kami memahaminya di Daudia itu bahwa karena sebetulnya fokusnya harusnya kita tuh kepada kehidupan. Kita fokusnya tuh harusnya mencintai. Tapi kalau kita fokusnya itu kepada pengetahuan, kita jadinya ingin lomba-lombaan. Kita jadinya ingin gue nih yang paling benar, gue nih yang paling bagus tentang pengetahuan gue gitu kan. Tapi kalau kita hidup, apakah itu pengetahuan, apakah itu sains, apakah itu tulisan-tulisan kita gitu kan, kita berikan untuk kehidupan, untuk cinta. Nah, karena itu makanya kalau kita milih itu, makanya kita akan keluar kan dari surga gitu. Itu yang saya paham. Ini Maria Polis ini menghidupkan kembali. Nah, yang kelima, yang saya juga sangat suka dari buku ini adalah dia menegaskan bahwa kita semua ini satu keluarga di dunia. Seperti saya membayangkannya seperti kita semua ini satu keluarga di Bahrain. Kita lagi banjir nih salah satunya sekarang nih. Seperti itu. Dan penggunaan nama Focolare, benar nggak Mateo? Artinya kan pendiangan ya, tempat kita memanaskan. Perapian. Ya, pendiangan perapian. Nah, kalau di dalam bahasa Turki itu namanya ocak. Ocak itu tempat berkumpul keluarga di perapian itu, membagikan cerita, menyampaikan cerita, mentransmisikan tradisi lisan, budaya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu sebetulnya di dalam Daudia namanya adalah ocak. Kita punya ocak. Ini ocak saya. Kemudian saya mentransmisikan kepada murid-murid saya yang adalah keluarga saya. Nah, sekarang di sini Tiara lebih meluaskannya menjadi kita ini semua satu keluarga, satu Focolare. Kita bersama-sama di depan perapian, saling membagikan kasih sayang, menyampaikan cerita gitu kan, dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat indah. Jadi saya cuma kasih 5 hal aja. Katanya kalau itu nggak boleh lama-lama, kata murid saya nggak boleh lebih dari 5. Jadi 5 aja. Nah, itu 5 hal sebelum kita berdiskusi. Dan sebelum berdiskusi nanti saya ingin sampaikan, tadi lupa disampaikan oleh Romo Agung bahwa kita tutup nanti dengan doa dari Romo Mateo dan doa dari saya. Saya kan kita nggak nyangka ya, di akhir bulan ini kita bakal menghadapi ada peristiwa perang yang sangat mengerikan. Semoga kalau doanya dari 2 umat, nggak cuma 1 umat, insya Allah lebih berkah ya, Mateo ya. Bisa ya, Mateo ya. Kita tutup dengan doa bersama dari Mateo dan dari saya. Ya, itu saja dulu dari saya. Silahkan yang mau menyampaikan unek-unek, bertanya atau menyanggah saya atau menyanggah Mateo gitu, atau cuma mau nyapa-nyapa Mateo, silahkan. Mungkin ada Sylvia di sini, ada Endang, ada Herman, ya silahkan. Ada Pak Fauzan, monggo. Halo, Sylvia? Ini nggak ada suara nih Sylvia. Tadi ada Margaret, kemana Margaret? Dan ada Focolare Yogyakarta. Herman mungkin? Atau silahkan, ini siapa ya? Boleh kita berkenalan dengan Pak Paul Segara? Bolehkah berkenalan kami? Dibuka tolong, Gu. Ya. Selamat malam Ibu Ya. Dekri dan Pastor Mateo dan teman-teman yang ada di sini. Nama saya Paul, perkenalan dulu. Saya asli Filipina tapi tinggal di Yogyakarta, Oh, dalam komunitas Focolare Pria.
Ini Oke. saudara saya namanya Pino Giuseppe, ya. Dia orang Itali, tapi tinggal bersama kami dan bersama komunitas kami di sini di Yogyakarta, Focolare Yogyakarta. Oke. Parla Indonesiano? Iya. Sì, Parla Indonesiano? yes, bisa baca bahasa sedikit. Indonesia. Oke. Bisa ya? Alhamdulillah. Pino Oke. bisa paham. Dan Terima kasih, terima kasih. sama Ya. Tapi bukan Romo ya? bukan Romo. Bukan Romo Matteo. Iya. Bukan pastor, bukan Romo seperti Pastor Matteo. No. Memang kami Oke. awam. Ya. Yang awam ya, yang Focolare awam. Ya. Iya. Siap. Oh. Sylvia, ayo ngomong dong Sylvia. Sylvia sudah heboh, dia sudah kangen dengan Romo Matteo dan yang lain katanya. Ayo Tommy, Endang. Anda. Bagaimana yang lain? Silahkan. Apakah perlu di-unmute nih? Kayaknya perlu di-unmute nih. Mungkin saya Silakan. dulu ya. Ya. Tapi ada message di sini itu. Oke. Ya, ada message dari Tommy dan Endang, tapi hilang. Lihat lagi. Oke. Pertama-tama saya berterima kasih Ibu Gayatri dan Pastor Matteo dan teman-teman sini yang mengundang kami dan yang mengorganisasi pertemuan ini, dan memang sangat sangat menarik yang renungan dan yang presentasi yang tadi, juga pun penjelasan renungannya juga Ibu Gayatri tentang buku Kiara itu yang pernah baca, dan kelihatan juga bisa memahami memang beberapa hal tentang ini, tentang pemikiran Kiara ya, renungan Kiara tentang Maria ya. Bisa melihat, saya rasa Ibu memang memahami ini hubungannya Maria ya, yang tokoh Maria sebagai ibu kita yang menjadi contoh kami semua, contoh kita semua ya, manusia yang memang tidak sempurna, tapi kita punya seperti model ya dalam Maria. Memang ini yang panggilan kami, bisa bilang ya, seperti orang-orang yang menghayati spiritualitas kesatuan dalam Focolare ya. Tujuan kami semua ini menjadi seperti Maria, ya kan? Yang melihat juga bagaimana Maria itu seperti yang tadi Pastor Matteo presentasikan, sebagai juga sebagai ibu, sebagai ratu, bisa juga pikirkan sebagai leader para rasul, ya kan? Leader karena memang contoh ya, memang contoh yang baik, model yang baik. Ini yang mungkin ya kita yang berusaha kita menjadi seperti dia ya. Saya tertarik juga yang dari yang Bu Gayatri bilang tadi, beliau bilang bahwa Yesus dan Maria itu menjadi seperti jembatan di antara agama kita yang agama Kristen dan
Islam kan. Memang saya pikir juga di antara kita yang meskipun kita mempunyai agama berbeda, kepercayaan berbeda, kita harus fokus selalu untuk yang yang membuat kita satu, membuat kita menjadi jembatan, kan, yang hubungan kita, karena Yesus dan Maria itu bisa karena tokoh-tokoh ini yang atau person ini yang merepresentasikan menjadi simbol, menjadi kenyataan kasih yang sempurna. Kalau ini kalau mereka yang menjadi jembatan di antara kita, tidak ada alasan kita yang tidak saling mengasihi. Kalau kita dua pihak itu melihat bahwa memang kasih yang yang menghubung kita semua sebagai manusia, dan keadaan yang seperti yang perang yang terjadi sekarang ini memang tidak menurut iman, kan? Tidak menurut iman kita, kan? Jadi saya berterima kasih lagi Ibu Gayatri, Pastor Matteo memberi kesempatan ini untuk merenungkan secara juga dalam rangka dialog yang seperti ini yang kita saya selalu suka melihat dan yang renungan baru yang memang saya suka selalu melihat juga yang pemikiran berbeda-beda, ya, untuk menambahkan ilmu, pengetahuan, dan juga membangun persaudaraan di antara kita yang terlibat dialog ini, ya. Jadi terima kasih. Maaf kalau bahasa Indonesia saya baru diperbarui, ya. Tidak apa, bagus sudah bahasa Indonesianya. Sangat bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan, Matteo, ingin menanggapi. Ya, saya sambil menunggu yang lain, menunggu Silvia. Terima kasih Gayatri, karena benar yang menurut saya yang Gayatri sampaikan tadi, no, tentang kesatuan dengan Tuhan, menunggaling Kaula Gusti itu adalah satu pengalaman yang terjadi dalam diri kita juga, no? Ada satu renungan yang tadi saya mau terjemahkan, tetapi akhirnya tidak jadi karena menjadi terlalu panjang, di mana Chiara mengatakan justru itu, bahwa Maria tidak menyendiri, dalam arti tidak keluar dari dunia untuk bersatu dengan Tuhan. Tapi dia justru menjalankan segala kegiatan dan bertemu dengan orang dalam keseharian sambil menetap dalam diri Tuhan. Jadi kesatuan itu terjadi dengan Allah, biarpun dia tidak keluar dari satu pola hidup yang penuh dengan perjumpaan dengan orang, kegiatan-kegiatan biasa. Nah, itu menjadi menarik karena menjadi satu
satu inspirasi bagi kita semua karena kita sibuk dengan banyak hal, tidak punya mungkin waktu untuk menjadi kontemplatif murni, yang arti orang yang punya waktu hanya untuk berdoa, tetapi sekaligus bisa hidup dalam diri Tuhan. Lalu terima kasih juga karena penegasan itu tentang Injil Yohanes yang dikutip Gayatri tadi, karena memang itu menjadi satu pusat yang tidak saya sampaikan dalam pengantar saya, tetapi itu memang menjadi satu elemen yang sentral dalam spiritualitas kesatuan. No? Bagaimana Chiara menyadari bahwa kita semua punya tujuan itu untuk membangun kesatuan karena sebetulnya kita sudah bersatu. Kita berpretensi tidak bersatu. Kita menganggap diri tidak ada perpisahan antara kita. Tetapi dalam pemikiran Tuhan, kita semua sudah ada dalam kesatuan itu. Kalau kita mengatakan saling mengasihi berarti bahwa kita masuk dalam jalur untuk menjadi diri sendiri. Karena kita diciptakan untuk saling mengasihi. Kalau kita saling membenci, kita keluar dari jalur itu. Dan kita tidak menjadi diri sendiri sebagai manusia juga dan sebagai pribadi. Apa yang sedang terjadi di dunia, sayangnya itu adalah keluar dari jalur. Dan itu bukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menciptakan kita dan sudah memandang kita manusia sebagai satu keluarga, seperti yang Gayatri katakan tadi. Jadi terima kasih atas penegasan itu ya. Salam. Terima kasih. Thank you. Ya, Sylvia, ayo dong ngobrol, ayo ngomong. Sylvia jangan diam saja. Tadi katanya Romo Murdi yang out bijak. unity. Hah? Tadi katanya dia, Sylvia, saya mau all out in unity. Tapi mana ini diam saja. Malu Kak Sylvia. Endang mungkin. Endang apa Tommy? Endang. Mungkin itu kali kami di apartemen lagi suaranya agak terganggu sama suara, ada komunitas India lagi ngadain pesta nari-nari. Jadi berisik. Oh, jelas Jadi suaranya. berisik. Sylvia dekat tempat pestanya, jadi mungkin dia keberisikan mungkin. Oh begitu. Ya. Atau mungkin Sylvia sambil joget-joget di situ mungkin. Mungkin juga kali. Dia nggak tahan, dia udah pegangan tiang tuh, dia mau joget-joget. Iya. Bagaimana Endang? Sudah beli bukunya? Sudah baca bukunya? Belum. Habis ini beli ya, baca ya. Iya. Ya. Saya bacanya di playbook. Saya nggak beli apa namanya. Karena kalau bahasa Inggris pasti lebih mahal kan, tapi kalau di playbook itu lebih murah saya belinya. Dan bacanya bisa sambil tidur. Iya. Oke. Mungkin jadi Herman. Ya, harus ada dari Daudia ini yang. Ayo Herman, silakan. Halo Herman. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Ya. Cuman mau sapa-sapa sama Romo Matteo. Salam kenal Romo. Saya Herman, salah satu murid di Daudia. Apa namanya? Terkait pembahasan tadi sepintas ya, karena saya belum pernah membaca apa namanya buku ini. Saya melihat sepintas itu seperti apa ya? Memang pengalaman spiritual itu yang saya pahami adalah pengalaman yang susah untuk diikat dengan bahasa apapun. Untuk bisa menyelami pengalaman itu ya kita juga harus masuk dalam pengalaman itu. Nah, itulah mungkin yang saya coba empati dari
apa namanya Kiara Lubis untuk eh, eh, merasakan apa namanya pengalaman spiritual. Dia menjalani yang ada di kitab suci itu bukan hanya sekedar apa namanya dalam pikiran mungkin, tapi coba dialami secara spiritual seperti itu. Jadi saya contoh misalnya kalau kita apa ya, misalnya hal-hal yang umum dipahami oleh masyarakat itu, misalnya cinta lah ya, kita jatuh cinta. Nah, membahasakan perasaan cinta itu kadang bahasa tidak bisa mewakilinya, masih ada yang tersisa gitu. Jadi memang saya sepakat bahwa untuk misalnya membaca entah itu kitab suci atau nanti buku dari Kiara Lubis, itu tidak bisa kita membacanya mungkin dengan makna letter-let apa yang tersampaikan di situ. Tapi mari kita melihatnya bahwa ada makna yang dalam di situ dan bahasa tidak mampu menampung makna-makna itu. Saya pikir itu mungkin sekedar bahasa perkenalan ya, Romo. Mungkin baru pertama kali bertemu. Oke, Terima kasih. seperti itu mungkin saya ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Herman. Terima kasih. Herman ini dari Singkawang ya. Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi murid-murid Daudiah ini ada yang di NTT, ada yang di Sulawesi. Tadi ada yang bilang dia nggak bisa ikut karena mati lampu. Ada yang di Sumatera ini, ada yang di Jawa, kemudian ada yang di Kalimantan. Nah, itu sebabnya selalu kegiatannya melalui Zoom. Menurut saya tepat sekali apa yang dikatakan Herman ya. Ya, silakan Mateo, silakan menanggapi. Karena ya itu bahasa yang pakai metafora, pakai image, menggambarkan sesuatu yang tidak bisa sebetulnya dijelaskan yang tepat, no? Bukan bahasa matematika, no? Bahasa teologi. Itu pada dasarnya adalah ajakan untuk masuk dalam pengalaman. Apa yang dialami oleh Chiara atau seorang mistik atau seorang sufi bisa dialami oleh orang yang mungkin bermula dari buku, tapi masuk dalam pengalaman, baru di situ dia menjadi sadar tetap apa yang dituliskan oleh pengarang buku itu, no? Tapi tepat sekali apa yang dikatakan Herman menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan saya juga ingin sedikit menanggapi dari Paul Segara ya. Aslinya Filipina ya, Pak Paul Segara ya. Maaf, gimana Bu? Aslinya Filipina ya. Asli Filipina, ya. Daerah mana? Manila. Manila, dekat Manila, ya. Selatan. Oke. Ya Bu, baru ditugaskan di sini, baru sampai di Yogyakarta lagi. Iya. Betul. Jadi di dalam Al-Quran itu ada satu surah khusus namanya Bunda Maria. Dan sosok pertama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Yang kedua adalah Yesus. Jadi dua orang itu yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Nama Nabi Muhammad sendiri hanya 4 kali dan 1 Ahmad. Bayangkan. Kata Roh Kudus aja lebih banyak di dalam Al-Quran daripada kata Muhammad dan Ahmad. Jadi seharusnya ini yang menjadi harus di titik temu. Jadi kita jangan terus-terusan mencari perbedaan. Saya selalu mengajarkan kepada murid-murid saya bahwa seperti yang disampaikan di dalam The Beloved and I, sebetulnya kita itu bebas mau menyampaikan perasaan cinta kita kepada Tuhan berdasarkan pengalaman spiritualitas kita masing-masing. Itu apa aja. Kalau kita melihat pohon dan mengatakan, oh Tuhan, seperti pohon gitu kan, misalnya namanya orang sedang jatuh cinta ya, kita tidak boleh menghakimi. Maka itu kita tidak boleh juga menghakimi orang mengatakan
Bunda Maria adalah Bunda Allah misalnya, atau Yesus adalah Allah misalnya gitu, seperti itu. Yang menjadi masalah kita adalah apabila pengalaman-pengalaman spiritualitas kita itu kita paksakan kepada orang supaya orang lain imani. Itu kan yang jadi masalah kan. Kamu harus ikut aku ya, percaya bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Allah misalnya. Kalau enggak kamu aku begini. Ya kan itu kan pasti hal yang salah, yang nggak boleh. Ya nggak? Kita sepakat kan soal itu. Kalian harus percaya bahwa Muhammad itu udah nabi. Nggak boleh seperti itu juga kan, gitu kan. Inilah yang orang-orang mungkin tidak bisa memahami di mana letaknya batasannya gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya apalagi kita sebagai sufi, kalau saya membaca buku Tiara bahwa dia meyakini dirinya adalah istrinya Yesus gitu, atau istri Tuhan gitu kan. Saya sih nggak paham banget, apalagi saya sama Romo Mata itu suka bercanda tentang apa, suka Romo Mata ini suka ngejek saya dulu kalau di Itali. Gayatri senangnya sama Santo ini, Santo itu ya. Saya sudah berubah Gayatri, tidak lagi sekarang. sudah alim ya. Iya. Ya, tapi saya ingat itu intinya pengalaman spiritualitas itu kan memang perlu banyak metafora gitu kan, nggak bisa dipahami secara literal gitu kan. Ada yang melihat pohon dan menganggap pohon adalah representasi Tuhan, it's okay gitu kan. Ada yang kekasihnya ini siapa gitu dan lain sebagainya. Dan inilah juga menjadi titik temu kita antara mistikus-mistikus Islam dan Kristen yang katakanlah kalau orang yang non-believers kayak ateis akan bilang kalian dulu itu gila, itu kan imajinasi kalian aja gitu. Ya nggak ada ya. Apa sih Gayatri itu berkaul sebagai, saya sudah berkaul dengan Nabi Ilyas misalnya. Apa sih itu kan imajinasi misalnya. Mateo, ngapain sih kamu itu imajinasi kamu saja, Yesus itu adalah Tuhan ya kan, kata ateis begitu ya kira-kira Mateo. Sedangkan bagi kita itu adalah realitas kita gitu, karena kita mengalaminya, kita menyaksikannya, tapi kita kehilangan cukup kata-kata untuk menyampaikannya. Dan buku-bukunya Tiara bagi saya seperti yang disampaikan oleh The Beloved NI itu punya tipikal yang modern, tapi dia tipikalnya itu bukan seperti kebanyakan apa ya teolog atau yang lain yang dia kayak untuk hanya ini loh agama kamu yang paling benar, agama kamu salah. Enggak, dia ingin mempersatukan kita. Nah, makanya oleh The Beloved NI, oleh kitab The Beloved NI itu diberikan pujian yang sangat luar biasa karena menghidupkan kembali ayat dari ayat Yohanes 17 pasal Yohanes 17 ayat 20 hingga 22 tadi gitu kan. Gitu. Iya. Ada lagi mungkin yang bisa kita diskusikan? Sebetulnya soal kita masih kangen atau Romo Mateo ingin menyampaikan lagi, silahkan. Gak ada. Sudah tidak. Sudah jam berapa Mateo di sana di Manila? Jadi ya hampir jam 11. 11 malam. Oke. Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin Pak Fauzan atau Agung mungkin ingin menyampaikan sesuatu? Ada Pak Fauzan? Tidak. Tidak, Agung. Bagaimana kalau tidak ada, apakah mau kita tutup? Sylvia, bagaimana? Setuju ditutup? Sylvia, kita lihat chatnya dia dulu, dia nggak bisa ngomong soalnya. Sylvia, kalau mau tanya sebetulnya bisa di chat. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup ya. Ya, oke.
Kita tutup dengan doa dari Romo Mateo, terutama untuk keadaan yang kita alami saat ini, kemudian dari saya. Silahkan Romo Mateo untuk berdoa. Ya. Terima kasih juga sebelum menutup dengan doa, saya berterima kasih atas undangan ini. Saya buka rahasia. Sebelum pertemuan ini, saya merasa terdorong untuk menghayati Maria dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, saya sebelum pertemuan ini, saya pergi ke dapur dan membuat sambal untuk komunitas teman di Manila ini. Lalu saya cuci piring, hal seperti ini. Untuk menghayati semangat Bunda Maria. Jadi terima kasih atas renungan ini yang membantu saya untuk berbuat baik, untuk mengasihi sesama. Lalu kita berdoa untuk khususnya untuk situasi di Tanah Suci yang sekarang kurang suci seperti yang penuh kebencian, tetapi juga seperti kesaksian Presiden Focolare Margaret Karam, sebetulnya media tidak sedang mempresentasikan ke dunia upaya untuk perdamaian yang sedang dilakukan oleh banyak orang di sana, baik Muslim maupun orang dari orang Yahudi maupun Kristiani, karena ada juga orang Kristiani yang ada di sana yang sedang berusaha untuk membangun perdamaian di Tanah Suci. Sayangnya yang muncul di media adalah hanya bagian yang buruk itu peran. Jadi marilah kita berdoa untuk itu. Saya berdoa dengan cara Katolik, lalu Gayatri akan melanjutkan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Maha Kasih, kami percayakan situasi dunia kepadamu. Engkau adalah Bapa seluruh umat manusia. Semoga kami sebagai anak-Mu berusaha untuk membangun perdamaian di seluruh dunia. Dan semoga doa kami untuk proses perdamaian secara khusus di Tanah Suci, perdamaian antara orang dari berbagai iman dan agama. Kami mempercayakan semuanya kepadamu melalui doa yang kami sampaikan kepada Bunda Maria, Bunda kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mateo. Dan sebelum saya juga menutup dengan doa, karena Mateo tadi menyampaikan rahasia itu juga, bahwa saya juga jadi kembali belajar mengenai Bunda Maria, dan saya itu punya kalung taslim tasi itu tanda seorang mursyid ya. Di kalung taslim tasi saya itu yang ini yang besar, yang saya pakai besar banget. Yang dari kecil itu ada Bunda Marianya. Jadi ini saya belinya itu saya dapat hadiah waktu ada teman dari Brazil, seperti itu. Dan selain itu di dalam tradisi Daudia kami percaya bahwa Nabi Enoch, atau di dalam tradisi Islam ada Idris dan Khidir, ada Nabi Elia atau Nabi Ilyas, kemudian Yesus Kristus, dan Imam Mahdi itu masih hidup membimbing kita. Maka di dalam doa kami biasanya berwasilah, bertawasul atau intercesi kepada mereka. Maka saya akan berdoa menurut tradisi Daudia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farujahum. Ya Allah, dengarkanlah doa kami. Dan wahai Engkau empat pir tiga agoib, Maha Guru kami, Enoch, Nabi Elia, Tuhan kami Yesus Kristus,
dan imam kami, Datuk kami Muhammad Al-Mahdi. Doakanlah kami. Dengarkanlah doa-doa kami. Pada malam ini, kami, dua anak-anak kalian, dari Katolik Roma dan dari Daudiah, berkumpul pada malam ini karena menyimak bimbingan kalian berempat. Kami sangat sedih dengan apa yang terjadi dan sedang dialami oleh saudara-saudara Kristen dan saudara-saudara Muslim yang ada di Palestina saat ini. Kuatkanlah mereka. Segerakanlah, pulihkanlah keadilan dan perdamaian di sana. Jika di antara kami mampu untuk membantu mereka, bukakanlah hati kami untuk membantu mereka. Entah dalam bentuk doa, tenaga, ataupun finansial, dan lain sebagainya. Kuatkanlah hati kami juga, agar kami tetap saling mencintai dalam satu kemanusiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillah. Terima kasih semuanya yang hadir pada malam ini. Semoga dunia kita akan segera dalam damai ya, Mateo ya. 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 Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa. banyak. Iya, Sampai jumpa. sampai jumpa. Salam buat semuanya. Salam Makasih. Sylvia, Bye. Lenang, Jumpa. Pokolade, Jogja, Thank you. dan semuanya, Sandang. Pak Paucan. Terima kasih Arman. Terima kasih. Terima kasih. Ciao Matteo. Ciao, ciao Pino. Grazie. Ciao. Ciao Ya. Silvia. Selamat malam. Malam Ibu. Terima kasih semuanya. Terima Bye. kasih. Salam buat Tommy. Selamat malam Ibu Endang. Oke, kita tutup. Ciao Gayatri. Apa? Terima kasih banyak ya. Ya, grazie mille. Grazie, grazie. Ya, salam buat Sampai Ibu dan- jumpa di Manila.